Halo semuanya, perkenalkan saya Niputu Intan Paramita, NIM 19085110008 akan memaparkan materi tentang penentuan PB dalam air dan sedimen. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu 1. Mengetahui kadar PB dalam sampel air, 2. Mengetahui kadar PB dalam sedimen, yang ketiga, mengetahui kualitas sampel air berdasarkan kadar PB. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Saat ini, banyak sekali perairan yang tercemar yang diakibatkan oleh manusia, salah satunya yaitu pencemaran oleh logam berat seperti timbal atau PB. Timbal merupakan salah satu bahan pencemar utama yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Jika timbal masuk ke dalam tubuh, maka akan berdampak pada kesehatan manusia, seperti keracunan logam PB yang dapat merusak sistem syaraf. Dasar teori. Timbal merupakan unsur dengan lambang PB yang biasanya banyak ditemukan dalam bebatuan, perairan, tanah, ataupun di udara sebagai partikel. Menurut Public Health Service, Amerika Serikat menetapkan bahwa sumber air alami tidak boleh mengandung PB lebih dari 0,05 mg per liter, sedangkan WHO menetapkan batas maksimum PB pada perairan yaitu 0,1 mg per liter. Menurut Swedish Environmental Protection Agency, kadar PB dalam sedimen dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu kurang dari 5 mg per kilogram tergolong sangat rendah, 5-30 mg per kilogram tergolong rendah, 30-100 mg per kilogram tergolong sedang, 100-400 mg per kilogram tergolong tinggi, dan di atas 400 mg per kilogram tergolong sangat tinggi. Dampak yang ditimbulkan jika timbal masuk ke dalam tubuh yaitu keracunan kronik pada otak dan pembuluh saraf, ketidakseimbangan sistem saraf pusat, dan lain sebagainya. Pengukuran kadar timbal dalam perairan dapat menggunakan metode spektrofotometer serapan atom atau AAS, di mana prinsip dasar metode ini yaitu mengubah sampel dari bentuk cair menjadi aerosol, kemudian masuk ke dalam nyala, yang kemudian dianalisa menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Metodologi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu spektrofotometer serapan atom, pemanas, neraca analitik, Erlenmeyer 50 ml, labu ukur, dan ultrasonic bath. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu sampel air, sampel sedimen, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, reverse aqua regia, air suling, dan kertas saring. Prosedur percobaan. Yang pertama yaitu penentuan PB dalam sampel air. Diambil contoh air sebanyak 20-50 ml, kemudian ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Selanjutnya dibuat larutan blanko dengan mengganti contoh air dengan air suling dan perlakuan sama dengan contoh air. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan PB 100 mg per liter dengan cara ditimbang sebanyak 0,0160 gram PB nitrat, kemudian dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volume 100 ml. Setelah itu, disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, kemudian ditambahkan masing-masing 1, 2, dan 4 ml larutan standar PB 100 mg per liter. Setelah itu, larutan pada masing-masing labu ukur diencerkan sampai tanda batas sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Setelah itu, larutan tersebut diukur absorbansinya dengan menggunakan alat AAS. Selanjutnya yaitu penentuan PB dalam sedimen. 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia, kemudian didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Campuran tersebut kemudian dipanaskan dengan hot plate pada suhu 141 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian disaring dan diambil filtratnya. Filtrat yang telah disaring tadi diencerkan menjadi 50 ml, kemudian diukur absorbansinya menggunakan alat AAS.
Berikut merupakan data pengamatan yang telah didapatkan pada percobaan ini. Perhitungan. Perhitungan diawali dengan mencari persamaan regresi linier dengan cara memplot konsentrasi larutan standar dengan absorbansi sehingga didapat persamaan regresi liniernya, yaitu Y sama dengan 0,2209X minus 0,0085. Kurva hubungan antara konsentrasi terhadap absorbansi dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk mencari kadar PB, maka nilai absorbansi dari masing-masing sampel air disubstitusikan ke persamaan regresi linier, di mana absorbansi sebagai nilai Y, sehingga diperoleh kadar PB dalam sampel air 1, 2, dan 3 secara berturut-turut, yaitu 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg per liter dengan kadar PB rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. Selanjutnya, dilakukan hal yang sama terhadap nilai absorbansi pada sedimen, di mana nilai ini merupakan nilai C yang akan digunakan untuk menentukan kadar PB pada sedimen dalam berat basah atau miligram per liter. Rumus yang digunakan untuk menentukan kadar PB dalam sedimen yaitu C kali V per M. Berdasarkan perhitungan, maka didapat kadar PB dalam sedimen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 133,61 mg per kilogram, 132,93 mg per kilogram, dan 137,465 mg per kilogram dengan kadar PB sedimen rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Pembahasan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka kadar PB rata-rata pada sampel air yaitu sebesar 0,4751 mg per liter, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel air sudah tercemar oleh logam PB dengan kadar yang cukup tinggi sehingga memiliki kualitas air yang cukup buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari kadar PB yang terkandung sudah melebihi batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Sedangkan kadar PB rata-rata pada sedimen yaitu 134,4668 mg per kilogram, di mana nilai ini dapat menunjukkan bahwa kadar PB dalam sampel sedimen tergolong tinggi, yang mana menurut Swedish Environmental Protection Agency, sedimen yang memiliki kadar PB antara 100 sampai 400 mg per kilogram tergolong tinggi. Tingginya tingkat pencemaran oleh timbal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti aktivitas rumah tangga, pertanian, polusi kendaraan bermotor ataupun limbah industri yang menggunakan timah. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Kadar PB dalam sampel air 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg per liter dengan kadar PB rata-rata yaitu 0,4751 mg per liter. 2. Kadar PB dalam sedimen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 133,61 mg per kilogram, 132,93 mg per kilogram, dan 137,465 mg per kilogram dengan kadar PB rata-rata yaitu 134,4668 mg per kilogram. Yang ketiga yaitu sampel air pada percobaan ini tergolong tercemar logam PB dengan kadar yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel air memiliki kualitas yang buruk. Karena menurut WHO, batas maksimum PB pada perairan yaitu 0,1 mg per liter atau 0,1 ppm. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan untuk membuat laporan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.